Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 16 April 2020. Apa kabar hari ini? IHSG-nya kelihatan memburuk ya, ada di minus 3,14%. IHSG kita tampaknya dalam tekanan lagi, ini agak mengagetkan. Saya kira udah cukup aman IHSG ada di antara 38,2 dan 50% ya. Dalam analisa saya selalu mengatakan IHSG itu antara 61,8 sampai dengan 38,2 di Fibonacci yang saya buat. Tapi ternyata IHSG malah turun. Sekarang kita punya support di bawah itu ada di level 23,6 di sekitar 4.343. Turun-turun dikit, anggap aja lah kalau di bulet-buletin kecelakaan gitu ya, ada di 4.300 gitu lah. Ya saya kira itu masih bisa diterima. Kira-kira segitulah plus minusnya di 4.300 sampai 4.340-an ya, bolehlah kita terima IHSG ada di sekitar situ target turunnya. Apakah ini udah mulai tanda-tanda mengerikan? Agak mengerikan yang trading jangka pendek ya. Untuk yang trading jangka pendek ini udah agak mengerikan. Sedangkan yang punya time frame lebih panjang ini belum kelihatan ada tanda-tanda gawat. Tetapi sinyal untuk mulai berhati-hati, mulai siap-siap untuk jualan itu saya kira udah ada. Pergerakan indeks kita ini kayaknya juga agak-agak gimana gitu ya, agak aneh. Saya juga agak bingung melakukan analisa IHSG kalau udah kayak gini. Udah mulai muncul varian baru. Sehingga mau nggak mau kita mesti melihat dalam skala yang lebih kecil. Untuk target naiknya saya tetap berpegang pada analisa saya. Sampai saat ini masih belum terlihat tanda-tanda kegagalan. Saya masih menargetkan IHSG sampai ke sekitar 61,8 di angka 5.030. Bahkan kalau lebih optimis bisa dikatakan sampai ke area 5.330 di Fibonacci 78,6. Ya meskipun sekarang sedang turun, sedang dalam tekanan, tapi tidak mengubah analisa saya secara total. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berniat memperdalam masalah analisa teknikal, jangan lupa subscribe. Teman-teman juga bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Seperti biasa saya selalu mengatakan channel ini bukan bertujuan untuk memberikan stock pick, tetapi kita lebih ke arah untuk melakukan praktek bersama sehingga teman-teman yang sudah melakukan analisa tetapi kemudian masih membutuhkan second opinion bisa mendapatkan melalui channel ini. Jadi saya selalu mendorong teman-teman untuk senantiasa ayo lakukan sendiri analisa teknikalnya, pilih sahammu sendiri, coba analisa bagaimana pergerakannya, nanti kita bisa adu kan, bisa kita cocokkan. Nggak apa-apa, soal salah atau benar itu adalah nomor 2. Nah, karena yang menentukan selalu pasar ya, jadi kita nggak pernah tahu analisa mana yang benar atau analisa mana yang salah sampai pasar mengatakan yang sebenarnya. Tapi setidaknya kita udah punya pegangan gitu, kita udah punya analisa sendiri seperti apa, dalam keadaan seperti apa analisanya bisa berjalan dengan baik, dan dalam keadaan seperti apa kita sering mengalami kesalahan. Mari kita lihat saham deal. Ini saham deal seperti ini ya modelnya, jadi kita bisa lihat dia turunnya juga cepat banget, bahkan udah di bawah harga IPO-nya ya. Ini harga IPO-nya di sekitar 190-an. Sekarang harganya udah ada jauh di bawah 190. Ini adalah kita punya support untuk deal. Bisa kita garis seperti ini ya. Ini kelihatan sebagai support. Teman-teman bisa melihat dia ada mantul di sini. Di sini juga ada sering terjadi transaksi. Kemudian di daerah sini adalah resisten untuk deal. Lihat bagaimana resisten ini bekerja dan menekan harga untuk kembali turun. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya ya, mudah kan bikinnya kan. Makanya kenapa nggak dipraktekkan aja. Mudah kok, cuma lihat gini. Mengenai arahnya kan kita bisa lihat dengan bantuan volume bahwa ternyata dalam pergerakan ini volumenya imut aja, nggak ada terlalu banyak
minat pasar untuk transaksi di saham ini, maka kita akan mengatakan ya saham ini sebenarnya bergerak sideways. Apakah bisa turun lebih dalam? Maksudnya apakah deal bisa turun di bawah support kotak hijau? Dengan melihat volume seperti ini kayaknya tekanan untuk menjual ini masih cukup besar ya, masih ada gitu, bukan cukup besar karena volumenya imut. Jadi saya kira ini fase sideways, jadi harus berjaga-jaga segala kemungkinan jangan sampai kemudian deal breakdown area kotak hijau di sekitar 105 ini kemudian dia turun lebih dalam dan kita nggak siap. Karena ini kan waktu dia naik ini kayaknya volumenya besar-besar nih, volumenya sangat tinggi. Kemudian pas mulai turun, volume transaksinya juga imut. Saya kira tekanan turunnya sih nggak kuat, tetapi sebaiknya kita berjaga-jaga di sekitar support 105 atau di angka 100 gitu. Kalau misalnya tidak ada tekanan jual yang terlalu tinggi ya sebaiknya kita ikut. Paling nggak dia sideways kan lumayan ini sampai di 150-an. Dari angka 100 sampai 150 kan ya ada 50%. Mudah-mudahan aja bisa dapat. Kita lanjut dengan PTBA. PTBA sementara jalan turunnya mengalami retracement setelah sampai ke resisten di sekitar 2220. Kemudian dia terlihat turun. Volume transaksi juga mengecil. Saya kira ini adalah resisten yang memang cukup kuat. Jadi PTBA-nya tertekan turun untuk kembali ke area support di kotak kuning di angka 1820-an. Tapi kita lihat ya ini tekanan turun ini tidak disertai dengan peningkatan volume. Jadi kita mengatakan ya turunnya ini adalah bentuk retracement. Mungkin sedikit di bawah area kotak kuning kemudian dia mantul lagi. Seperti itu yang terbaca kalau kita lihat dari pergerakannya ya, bahwa dalam perjalanan turun ini tiba-tiba aja volumenya udah mengecil. Apakah pada waktu bergerak turun di sini terjadi peningkatan volume? Ya ada peningkatan volume dan pada saat bergerak naik terjadi penurunan volume. Begitu juga pada saat retracement sini kita lihat kok volumenya lebih kecil lagi. Nah di sini kita mesti hati-hati karena ternyata dalam perjalanan turun diikuti dengan volume yang besar, sementara pada saat dia bergerak naik volume transaksi cenderung mengecil. Kemudian diikuti dengan retracement tapi volumenya lebih kecil lagi. Jadi kita mesti lebih hati-hati untuk menilai pergerakan PTBA ini. Perhatikan benar di sekitar area support kotak kuning ini. Kalau memang terlihat transaksinya rata-rata seperti hari ini, ya lihat ini transaksi hari ini dan beberapa hari yang lalu itu rata-rata. Saya kira PTBA masih akan lanjut turun. Tetapi bila volumenya memang benar-benar terus-terusan mengecil, kemungkinannya dia akan mantul. Seperti itu aja kalau melakukan analisa, nggak sulit ya. Berikutnya kita punya ERA. ERA kayaknya udah kembali lagi testing resisten ya. Setelah sebelumnya coba menembus resisten gagal, ini ada candle merah, dia turun lagi. Sekarang dia naik lagi dengan volume yang bisa dikatakan cukup. Volumenya membesar saat melakukan testing terhadap resisten kotak kuning ini. Saya kira dengan melihat volume transaksi bahwa pasar lebih bersemangat untuk membawa ERA naik lebih tinggi, ini salah satu sinyal yang cukup bagus untuk ERA. Teman-teman boleh mengikuti ERA, saya kira ini akan sanggup menembus area kotak kuning. Paling nggak dia sampai ke area kotak merah inilah. Di sini ya, kita pilih gapnya ini, saya lihat ini ada gap. Saya jadikan target untuk resisten ERA di angka 1425 sampai dengan 1430 gitu, bisa teman-teman jadikan sebagai target untuk resisten ERA. Apakah ERA akan turun lagi? Kalau dilihat retracement kali ini, di sini kan ini waktu turun ini kan retracement, teman-teman bisa meletakkan sebagai salah satu support lah. Teman-teman bisa katakan, oke, kalau ini di sini dia mantul, ya kita katakan ini sebagai support. Kalau dia turun di bawah support kotak hijau, ya kita jualan. Berarti kita akan punya support di sekitar 1060, ada sekitar 35 poin untuk mencapai support, dan
kita lihat sekarang di 1200 untuk sampai ke 1430 itu cuma ada 200. Jadi teman-teman hati-hati karena reward to risk ratio-nya itu udah nggak seimbang. Rewardnya udah lebih kecil daripada resikonya. Jadi resikonya ada 350 poin, kemudian rewardnya cuma ada 200, ya mohon dipikirkan lagi. Kalau mau kan ngambilnya memang lebih dekat ke support aja, lebih dekat ke support supaya risknya nggak terlalu besar. Tetapi kalau teman-teman kemudian berpikir, ya kenapa saya mesti taruh resiko saya di 1050? Kenapa saya nggak taruh saya punya resiko misalnya di angka 1080 atau di 1100? Nah, saya kira itu bisa dipertimbangkan juga kalau mau melakukan seperti itu. Itu kan salah satu teknik teman-teman untuk mengatur reward to risk ratio-nya. Kita lanjut dengan BTPS. Nah, kayaknya BTPS udah dalam tekanannya. Apakah tekanan di BTPS kali ini mengerikan? Saya kira belum lah. Justru ini teman-teman mesti lebih perhatikan lagi nih BTPS. Udah makin mendekati kita punya area support ya. Ini support di sini sempat mantul. Teman-teman perhatikan support di sekitar 2100. Nah, ini ada support. Kalau kemudian BTPS mantul dari sekitar area kotak hijau ini, ya mestinya kita ikutan. Jangan langsung takut gitu. Ini kan terjadi penurunan transaksi ya. Ini teman-teman lihat ini dari sejak dia tinggi di sini, kemudian dalam perjalanan turun ini volume transaksinya terus-terusan mengecil. Artinya kan ya ada yang kekurangan gitu, ada yang salah dengan bid overnya di transaksinya itu kayaknya mengecil, nggak ada orang yang terlalu semangat untuk bertransaksi pada saat harga bergerak turun. Mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk dapatkan cuan, ya dikit-dikit cuannya kan nggak apa-apa lah, asalkan kita melihat ini sebagai retracement dan memang harga beneran bergerak naik, ya nggak ada salahnya untuk ambil cuan di situ. Kita lanjut dengan GIA. GIA gimana ini ya? Kalau teman-teman lihat GIA memang ada sedikit peningkatan tetapi belum terlihat untuk menembus satu area resisten. Saat ini kita punya resisten masih ada di area kotak hijau di sekitar 250. Ya belum nyampe resisten, dia udah turun lagi. Saya kira ini agak berisiko ya karena kita belum melihat ada salah satu penembusan resisten. Bahkan ya kalau teman-teman bilang ya ada higher high. Yes, ada higher high tapi belum ada higher low. Jadi paling enggak kita mesti lihat dulu ada higher low atau enggak. Jangan-jangan ini dia beneran masih mau jalan turun gitu loh. Meskipun kita lihat ya cukup menggiurkan ya keuntungannya kalau kita dapat di 150 kemudian jualnya di sekitar angka 200 aja. Itu udah 30%. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini kan lebih besar kemungkinan dia untuk bergerak turun. Makanya kita mesti lebih hati-hati, lebih sabar untuk menunggu beneran terjadi konfirmasi sahamnya udah mulai uptrend baru kita ikutan. Kalau seperti ini memang benar ada yang mengatakan ini udah terlihat uptrend, tapi untuk konfirmasinya kan belum terjadi, bahwa belum ada resisten satupun yang tertembus dan ya belum ada resisten, belum ada support testing, ya kita belum tahu lah ini arahnya seperti apa. Prinsip saya bahwa kalau memang saham itu bergerak uptrend, pasti akan sangat banyak kesempatan untuk membeli dan mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau kita gambling pada saat menentukan inilah saatnya dia reversal, ini reversal terus kita entry, ya saya pikir itu lebih banyak unsur untung-untungan ya. Semoga dia beneran reversal, semoga ini reversal kemudian saya bisa dapat cuan karena dia bergerak naik. Ya ngapain, mending tunggu kalau benar terjadi udah reversal, udah breakout suatu resisten, baru kita ikutan. Itu peluang untuk mendapat keuntungan jauh lebih besar. Kita lanjut dengan WSKT. Oke, di sini kita lihat baik-baik WSKT-nya ya. WSKT waktu itu coba menembus kita punya resisten di area kotak hijau ini di sekitar angka
710 ya, kemudian gagal, kemudian tertekan ini ya, ini mengalami tekanan, tapi ini kan tekanannya kecil ya, kita katakan ini sebagai ya retracement lah, hanya pembalikan arah sementara terhadap suatu tren yang kecil. Jadi ini benar-benar masih terlalu gesit gerakannya, karena ini trennya kecil, jadi emosinya lebih mudah berubah. Apakah sekarang saatnya untuk jualan WSKT? Saya kira ini sedang ada di area support ya. Saat ini WSKT kita katakan ada di area support. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, meskipun masih minor ya, ini supportnya minor. Di sini ada testing, dia udah berbalik. Di sini lagi kemungkinan akan testing support. Dan kita belum tahu kan seperti apa, apakah dia akan berbalik di situ atau enggak. Yang jelas kita lihat ya, di sini ada kekuatan pembeli yang kemudian membawa WSKT naik lebih tinggi. Nah, di sini kita akan lihat yang benar, apakah retracement ini udah selesai atau belum. Jangan dulu entry, buru-buru entry jangan ya. Kita punya support ini di sekitar angka 580-an. Biarin aja dulu dia testing support. Kalau supportnya udah kuat, dia jalan cukup bagus, ya kita bisa ikutan entry. Terutama kalau dia menembus area resisten 705 ini, itu lebih jelas sinyalnya bahwa ya WSKT udah membentuk lagi higher high. Di sini kita udah lihat ada higher low terhadap low sebelumnya. Saya kira itu lebih mudah lah daripada kita mencoba-coba menebak, oh ini tembus nih resisten ini, kayaknya tembus nih, ini bakalan tembus nih, gue beli aja lah buru-buru sebelum orang lain beli. Ya itu sih terserah ya. Dan menurut saya alangkah lebih nyamannya kalau benar-benar kita udah mendapatkan konfirmasi. Bahkan pada saat kita sudah mendapatkan konfirmasi pun, udah menembus resisten, kemudian dia turun, support testing, kadang-kadang kita juga masih gagal gitu, kemudian ternyata false break. Ya ada banyak macam-macam, apalagi ini belum menembus satu resisten. Bisa jadi resisten ini cukup kuat dan WSKT akan cukup lama berada di bawah resisten ini, bergerak pelan, bahkan bisa turun lebih dalam. Nah, siapa yang tahu pergerakannya kan? Kita hanya bisa berjaga-jaga. Kita lanjut dengan BBRI. Setelah beberapa lama kita analisa BBRI ya, sekarang BBRI udah mulai mengerikan. Ya dalam jangka pendek udah mulai kelihatan mengerikan karena ini high, di sini lower high, di sini juga lower high, dan lower low-nya juga udah mulai terbentuk. Ya dalam jangka pendek kita udah mengatakan ini kemungkinan mengerikan untuk BBRI, karena kita punya BBRI. Kita lihat dalam perjalanan turun, volumenya juga ya masih sama-sama besar, tidak ada penurunan volume sama sekali. Saya kira ini agak berbahaya untuk BBRI. Kita lihat untuk BBRI sekarang supportnya ada di bawah. Kita pindah lagi di sini ya. Ini ada di angka 2.500-an untuk support yang kotak hijau ini. Jadi teman-teman perhatikan banget, ini kotak hijau adalah area support untuk BBRI. Sementara kita lihat resistennya masih bisa kita anggap garis biru ini terlalu sakti ya, cukup sakti sebagai resisten. Beberapa kali testing, di sini 1 kali, di sini 2 kali, di sini testing ketiga kali, gagal semuanya. BBRI malah tertekan turun, nggak sanggup menembus kita punya trend line yang warna biru ini. Maka kita bilang ya hati-hatilah di sekitar trend line warna biru ini. Kemungkinan besar BBRI kan makin ke kanan, ini trendline birunya ini makin pendek, cuannya ini makin kecil. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa dapat di sekitar area kotak hijau, kemudian ternyata BBRI beneran mantul, ya hati-hati terhadap resisten trendline warna biru ini. Apakah mungkin BBRI breakdown support kotak hijau? Kemungkinan itu kayaknya cukup besar. Kalau kita lihat dengan volume transaksi seperti ini, kayaknya untuk menembus area kotak hijau itu bisa terjadi, peluangnya cukup besar karena ada cukup banyak pihak yang sedang melakukan penjualan ini, sehingga berapa banyak pun yang mau membeli tetap aja semuanya kebagian, sehingga harganya terus-terusan di bawah tekanan penjual. Saya pikir untuk teman-teman yang punya BBRI ya lebih baik berhati-hati. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Teman-teman yang tadi ada yang bertanya, ini
charting softwarenya apa ya? Ini saya pakai TradingView. Teman-teman bisa dapatkan di www.id.tradingview.com. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Ini adalah web base ya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa teknikal, bisa lihat chart asalkan punya browser. Jadi mau lihat di handphone ataupun mau lihat pakai laptop, ya asalkan ada browser Mozilla, Chrome ataupun pakai Opera, itu semuanya bisa membuka TradingView karena semuanya ada di web. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman gambar di rumah bisa dilihat di website TradingView. Mau lihat dari kantor, lihat dari rumah tetangga, atau mau lihat dari rumahnya selingkuhan, ya boleh, tetap bisa dilihat. Nah, karena ini adalah web base. Kalau teman-teman mau yang dalam bentuk aplikasi, bisa menginstal dari chartnexus.com. Ya, bisa di-download, itu terpasang di komputer, tapi sayang datanya hanya 3 tahun. Kalau mau aplikasi yang agak berbayar lagi, yang sering saya pakai adalah AmiBroker. Nah, itu teman-teman mesti install di komputer. Kayaknya cuma di Windows deh. Sampai di sini, tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.